warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reska Dwi Ngreni dengan NIM 06031282227039 dari kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Deskani SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Video ini akan membantu kamu memahami bagaimana rumus Excel bisa mempermudah analisis data. Kita akan membahas rumus-rumus seperti count, sum, average, countip, if, lookup, lookup, serta penggunaan lower, upper, dan proper. Selain itu, kita juga akan belajar cara membuat grafik penjualan bulanan dengan berbagai visualisasi yang menarik. Dengan rumus dan visualisasi yang tepat, Excel bisa jadi alat powerful untuk analisis data dan membuat laporan yang menarik. Yuk disimak langkah-langkahnya. Pertama-tama kita buka Microsoft Excel terlebih dahulu, buka dokumennya. Nah, di sini sudah tersedia data yang akan kita hitung menggunakan berbagai rumus Excel. Nah, di sini kita akan mulai dari rumus Counta. Counta ini digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam data berdasarkan satu kolom. Nah, di sini kita akan menggunakan data nilai ekonomi dulu. Caranya adalah sama dengan Counta, blok nilai ekonominya, tutup kurung, dan klik enter. Nah, untuk mengetahui mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris, kita tarik ke sebelah kanan. Nah, jadi pada mata pelajaran ekonomi terisi 7 kolom. Sedangkan untuk pada mata pelajaran matematika terisi 9 kolom. Sedangkan untuk bahasa Inggris terisi 8 kolom. Selanjutnya adalah untuk menjumlahkan nilai mata pelajaran ekonomi maupun matematika maupun juga bahasa Inggris, kita bisa menggunakan rumus sum dengan cara ketik sama dengan sum, blok nilai ekonominya, tutup kurung, dan klik enter. Dapatlah hasilnya 815. Nah, untuk mengetahui jumlah nilai matematika dan bahasa Inggris, kita bisa tarik ke sebelah kanan. Inilah hasil jumlah nilai matematika 835 dan bahasa Inggris jumlahnya 890. Nah, di sini kita akan menghitung nilai rata-rata. Nah, menghitung nilai rata-rata ini bisa menggunakan rumus average. Caranya, kita blok 3 mata pelajaran ini, tutup kurung, dan klik enter. Dapatlah hasilnya rata-rata dari Anissa sebesar 85. Nah, untuk mengetahui nilai rata-rata dari siswa lainnya, kita bisa tarik ke bawah. Nah, karena belakang koma yang terlalu banyak, kita bisa mengklik decrease decimal. Agar belakang komanya tidak terlalu banyak, kita ambil 2 saja ya. Nah, inilah nilai rata-rata dari 10 siswa. Kemudian countip. Rumus countip ini digunakan untuk menghitung jumlah berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kriteria tertentu yang digunakan pada tabel ini adalah menggunakan jenis kelamin. Jadi, di sini kita akan menghitung jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Caranya adalah sama dengan countip. Kita blok titik koma, tanda kutip, karena laki-laki kita cari, jadi kita lambangkan L, tanda kutip, tutup kurung, klik enter. Kita kopas untuk yang perempuan agar makin mudah, tidak perlu lagi mengetik lagi. Nah, untuk ini kita cukup ubah L menjadi P, karena mencari yang perempuan, ini tarik karena kita mencari 10 siswa ya, jadi klik enter. Nah, jadi dari rumus countip itu terdapat jumlah siswa laki-laki sebanyak 4 orang dan jumlah siswa perempuan sebanyak 6 orang. Nah, selanjutnya adalah menggunakan rumus if.
Rumus if ini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi. Nah, kondisi di sini maksudnya kita akan menggunakan lulus atau tidak lulus dengan patokan nilai rata-rata. Jika kurang dari 80, maka tentu tidak lulus. Caranya itu adalah ketik sama dengan if, kemudian klik nilai rata-rata yang pertama ini kurang dari 80, titik koma, tanda kutip tidak lulus, tanda kutip, titik koma, tanda kutip lulus, tanda kutip, tutup kurung, dan klik enter. Nah, siswa yang pertama hasilnya lulus. Untuk yang selanjutnya kita bisa langsung tarik ke bawah saja. Nah, karena semua siswa tidak ada yang di bawah 80, jadi hasilnya mendapat lulus semua. Kemudian VLOOKUP digunakan untuk mencari data nilai ekonomi. Nah, di sini kita akan mencari data nilai ekonomi pada Anissa terlebih dahulu. Caranya adalah ketik sama dengan VLOOKUP. Kemudian klik nama Anissa ini, karena kita mencari nama Anissa nilainya, titik koma, kemudian kita blok semua tabelnya. Nah, bagian tabel array ini kita kunci dengan cara klik MN plus F4, titik koma, kemudian karena mencari nilai ekonomi kita itu termasuk kolom yang ketiga, jadi ya, kemudian titik koma lagi dan pilih false exact match, tutup kurung dan klik enter. Dapatlah hasilnya nilai ekonomi Anissa adalah 70. Nah, untuk mengetahui siswa yang lainnya kita bisa tarik ke bawah langsung. Nah, kemudian VLOOKUP digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang dikenakan berdasarkan golongan. Caranya adalah ketik sama dengan VLOOKUP, kemudian klik golongan 1A ini, titik koma, kemudian kita blok untuk tabel array-nya. Nah, tabel array-nya kita kunci dengan cara Fn plus F4, titik koma. Nah, karena golongan 1A itu potongan pajaknya 2%, jadi kita buat 2, tutup kurung, dikali gaji pokok, klik enter. Nah, dapatlah pengenaan pajak pada Anissa dan golongan 1A ada 60.000. Nah, untuk mengetahui yang lainnya kita bisa tarik ke bawah. Nah, inilah hasil pengenaan pajak untuk yang lainnya. Nah, untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil semua kita bisa menggunakan rumus lower, sama dengan lower. Kita blok teks ini, tutup kurung, klik enter. Kemudian, untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar semua, kita bisa menggunakan rumus upper, sama dengan upper. Kita blok teks ini, tutup kurung, dan klik enter. Nah, hurufnya jadi besar semua ya. Nah, untuk mengubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil, kita bisa menggunakan rumus proper. Kita blok teks ini, tutup kurung, dan klik enter. Nah, hurufnya jadi awal saja dan sisanya kecil. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik dengan berbagai visualisasi. Nah, di sini saya sudah menyediakan berbagai tabel. Nah, pertama tabel tentang proporsi penjualan beberapa bulan. Kita blok. Kemudian kita pergi ke tab Insert, pilih Chart Kolom. Nah, kita pilih yang ini. Nah, untuk penyesuaiannya bisa disesuaikan saja mau bentuk seperti apa. Kita ubah judulnya ya. Nah, kolom ini juga bisa menggunakan chart line. Kita ubah judulnya jadi tren penjualan. Nah, untuk gambarnya kita ubah juga karena biar menarik. Pilih yang ini.
Nah, kemudian untuk tabel yang kedua menunjukkan proporsi penjualan dari beberapa produk dalam satu periode. Kita blok 3 tabel ini, 3 kolom ya. Kita akan gunakan chart pie. Nah, chart ini. Kita pilih yang gambar ini. Kita kecilkan, kita sesuaikan saja ya sebenarnya. Nah, judulnya kita ubah juga jadi persentase penjualan. Nah, inilah cara langkah-langkah untuk menggunakan berbagai rumus Excel dan cara membuat grafik dengan berbagai visualisasi yang menarik. Jadi, teman-teman, itulah beberapa rumus Excel yang bisa mempermudah analisis data kamu. Dengan rumus-rumus tadi, kamu bisa dengan mudah mengelola dan menganalisis data dalam berbagai situasi. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kamu lebih percaya diri menggunakan Excel. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.